Assalamualaikum, saya Amin Rois. Nah, video kali ini saya akan spill pelaksanaan haji pekerja Indonesia di Mekah ala saya. Dulu saya pernah bekerja di Arab Saudi, tepatnya di Mekah selama 6 tahun dan pernah melaksanakan haji 3 kali tiap tahunnya di tahun 2017, 2018, dan 2019 sebelum COVID menyebar. Nah, langsung saja, sebelum pelaksanaan haji dimulai, kita harus tahu rukun haji dan kiat-kiatnya antara lain. Yang pertama berihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Yang keempat melempar jumrah Aqobah atau jumrah kubro sebanyak 7 kerikil di Mina. Yang kelima tahallul awal, yang keenam tawaf ifadah, yang ketujuh sa'i, yang kedelapan tahallul kedua, yang kesembilan mabit di Mina atau bermalam di Mina, dan yang ke-10 melempar jumroh pada hari tasyrik, yaitu pada hari ke-11, 12, dan 13. Saya menggunakan jenis haji tamattu untuk 3 kali pelaksanaan haji, maka haji ini menganjurkan umroh dulu sebelum waktu haji, dan berniat untuk melakukan haji tahun itu juga. Haji ini mewajibkan untuk membayar dam atau berkurban berupa seekor kambing. Tidak ada persyaratan administrasi khusus untuk melaksanakan haji ini. Cukup membayar biaya transportasi bus menuju Padang Arafah sebesar 100 real dan berdoa untuk keselamatan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keamanan, dianjurkan bagi pekerja Indonesia yang tinggal di luar Mekah untuk berangkat ke Mekah sebulan sebelum pelaksanaan haji dimulai. Karena polisi Arab akan berpatroli dan menjaga perbatasan Mekah selama sebulan sebelum pelaksanaan haji sampai haji berakhir. Jika Anda tinggal di Mekah dan punya iqamah atau kartu identitas Mekah, insya Allah akan aman. Yang pertama berihram. Memakai ihram dilakukan di tempat tinggal Mekah. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan seperti mandi besar sesuai syariat Islam, memakai ihram, berwudu, sholat sunnah sekaligus niat untuk melaksanakan haji. Setelah memakai ihram, diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam berihram. Yang kedua, berangkat ke Arafah. Kami menuju ke Arafah pada malam hari antara pukul 11 sampai 12 menggunakan bus yang sudah memiliki tasreh atau surat izin mengemudi daerah Arafah. Fun fact, kendaraan umum tidak bakal bisa masuk ke area Arafah jika tidak punya tasreh. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Setiba di Padang Arafah, kami tinggal dan bermalam di sana di sebuah halaman belakang Masjid Namirah. Tempat tersebut sudah disediakan oleh pemerintah untuk jamaah haji yang mandiri. Perlu diperhatikan dalam wukuf di Arafah, kita nggak boleh tinggal melewati batas Padang Arafah yang menyebabkan rukun haji kita tidak syah. Batas Arafah sudah tampak di pelang besar yang lurus dengan Masjid Namirah di bagian depan pas di posisi imam. Paginya, kami mencoba pergi menuju Jabal Rahmah yang letaknya nggak jauh dari Masjid Namirah. Tampak warna putih dari jamaah haji yang berihram dan warna-warni dari payung yang menyelimuti Gunung Rahmah dari puncak, tepi, lereng, kaki gunung hingga jalanan. Begitu banyaknya jamaah haji yang memilih tinggal di Jabal Rahmah. Setelah dari Jabal Rahmah, kami istirahat, ada yang makan, tidur, baca Al-Quran, sholawatan, dan lain-lain. Hal yang paling penting dalam wukuf Arafah adalah mengikuti sholat Arafah 2 rakaat di waktu zuhur, serta mendengarkan khutbah imam, dan gak lupa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Biasanya di sore hari setelah asar, Padang Arafah mendung, gerimis, kadang hujan, dan angin kencang. Yang keempat, berjalan kaki menuju Musdalifah. Waktu yang tepat meninggalkan Arafah adalah ketika matahari terbenam, langit tampak kemerahan. Biasanya, jalan yang dipakai untuk berjalan sudah ada yang jaga dan akan diberitahu kalau sudah waktunya. Jarak Arafah ke Musdalifah kurang lebih 4 km dan jalannya lurus serta mulus.
Gak lupa dalam perjalanan kami bersolawat dan mengucapkan kalimat talbiyah bersama-sama. Yang kelima, mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sampai di Musdalifah antara lain melaksanakan sholat maghrib yang dijamak di waktu isya berjamaah. Kemudian mencari kerikil untuk lempar jumroh sebanyak 70 kerikil. Kemudian istirahat dan bermalam di Musdalifah dan pastikan tempat istirahat di dalam area Musdalifah. Yang keenam, perjalanan menuju Jamarat melewati Mina. Karena kami memilih tempat istirahat yang dekat dengan perbatasan Musdalifah Mina, setelah sholat subuh berjamaah, kami langsung bergegas menuju Jamarat melewati perkemahan di Mina. Taruh di sini maksudnya biar dari bawah. Kita udah benar tadi juga di situ posisinya ground floor. Yang ketujuh, melempar jumroh Aqobah. Tampak di depan terlihat 5 lantai jamarat yang masing-masing ada ula, wusto, dan kubro atau Aqobah. Kami memilih jalan yang menuju lantai paling bawah. Kami melempar kerikil satu persatu dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Tiap lemparan kerikilnya selesai. Dilanjutkan dengan berdoa. Setelah itu, melakukan tahallul awal dengan memotong sebagian rambut. Kita tunggu di nomor yang 4849 5051. Nah, kalau sudah selesai jumroh, kita sering tunggu di. Yang kedelapan, menuju ke Mekah. Setelah tahallul selesai, kami bergegas jalan kaki menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. 3,5 kilometer merupakan jarak antara Jamarat dan Masjidil Haram.
Yang kesembilan, tawaf ifadah sekaligus sa'i. Tawaf ifadah dan sa'i bisa dilakukan setelah lempar jumrah akobah langsung hari itu juga, atau enggak ditunda setelah beberapa hari berikutnya sampai bulan Dzulhijjah berakhir. Yang ke-10, mabit di Mina pada malam ke-11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, kami pulang dan malamnya kami menuju ke Mina untuk melakukan rukun haji, yaitu mabit di Mina selama 3 malam. Karena kami masih bekerja, biasanya kami ke Mina di malam hari untuk bermalam dan paginya kami pulang untuk bekerja. Yang pasti melelahkan, tapi karena kewajiban kami lakukan dengan ikhlas. Karena Jamarat masih termasuk area Mina, kami mencari tempat di dekat Jamarat dan pastikan tidak keluar batas area Mina. Yang ke-11, lempar jumroh pada hari ke-11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Lempar jumroh dilakukan selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Waktu yang tepat dilakukan melempar jumroh yaitu antara waktu duhur sampai waktu asar. Karena kami masih bekerja seharian, kami memilih melempar jumroh di pagi hari sebelum berangkat kerja. Tarik. Dan alhamdulillah rukun haji sudah dilaksanakan dengan tertib. Semoga haji kami diterima di sisi Allah dan semoga menjadi haji mabrur. Amin. Itulah proses perjalanan haji mandiri kami sebagai pekerja Indonesia yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Meskipun haji kami tidak terdaftar di pemerintah Saudi, selama kami melaksanakan sesuai rukun haji yang ditetapkan syariat Islam, insya Allah sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.